Kalian bosan, sudah menulis resolusi dari tahun ke tahun, tapi tidak ada yang berhasil. Dan jika kalian yang gagal mencapai resolusi di tahun sebelumnya dan tidak mau mengulangi kegagalan tersebut, berarti kamu ada di video yang tepat. Tapi kalian pernah berpikir nggak, mengapa kita selalu gagal dalam menjalankan tiap resolusi yang kita buat? Dan gimana cara orang-orang yang bisa berhasil mencapai resolusi mereka? Yang pertama, kamu harus tahu mengapa resolusi itu bisa gagal. Jika kalian orang yang sudah gagal pada bulan keempat atau pada bulan kedua menjalankan resolusi kalian, dan kalian bosan setiap tahunnya sudah menulis resolusi, kalian jangan berkecil hati. Karena menurut penelitian dari University of Scranton, hanya sekitar 8% orang yang berhasil mencapai resolusi tahun baru mereka. Yang berarti juga ada 92% orang yang gagal termasuk kita. Tentu ini angka yang mengejutkan, bukan? Salah satu alasan utamanya adalah pendekatan yang salah dalam menulis resolusi tersebut. Tanpa disadari, banyak dari kita yang menulis resolusi tanpa tujuan yang jelas dan tanpa sistem untuk mencapai resolusi tersebut. Mari kita bahas satu-satu. Menulis tujuan yang jelas. Gimana maksudnya menulis tujuan yang jelas? Pasti banyak dari kita yang merasa resolusi yang kita tulis sudah jelas-jelas saja. Tapi ternyata kita menulis resolusi kita terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu berat. Daripada kita menulis 2026 harus kaya, harus punya otot six-pack, lebih baik ganti dengan aku mau income 10 juta per bulan, atau aku mau olahraga 30 menit per hari. Itu akan lebih jelas, lebih terukur, dan lebih mudah dipahami oleh otak kita. Tapi setelah menentukan tujuan yang jelas, kamu juga perlu sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin kalian bertanya, apa sistem itu penting? Begini, bayangkan jika Anda seorang pelatih olahraga. Tujuannya adalah memenangkan kejuaraan. Bagaimana Anda membuat tim tersebut meraih tujuannya, yaitu memenangkan kejuaraan? Ya betul, dengan menciptakan sistem. Bagi si pelatih, sistemnya adalah merekrut pemain yang bagus, jadwal latihan harian, dan strategi nutrisi tim. Dengan begitu, di setiap harinya tim tersebut akan menjadi lebih jago dan dekat dengan tujuan kemenangan yang mereka inginkan. Tapi untuk resolusi kita, sistemnya bisa dengan menulis habit tracker atau rutinitas harian. Misal kalian mempunyai resolusi ingin lancar berbahasa Inggris, kalian bisa menulis rutinitas harian kalian seperti belajar 10 poke baru, mendengarkan podcast Inggris 10 menit, menulis cerita pendek dalam bahasa Inggris, dan rutinitas tersebut ditulis dalam satu kertas dengan kolom checklist di sebelahnya. Dengan begitu, hal tersebut akan membuat kita mempunyai motivasi lebih, juga melihat progres kita sejauh mana. Selanjutnya, kalian harus konsistensi. Pada akhirnya, konsistensi adalah kunci. Lakukan sedikit setiap hari, bahkan jika itu hanya 5 menit. Kebiasaan kecil yang konsisten akan menumpuk dan menghasilkan hasil yang luar biasa seiring berjalannya waktu. Daripada melakukan lari 8 km sekali setiap bulannya, lebih baik kalian push up 10 kali per hari. Itu akan membuat tubuh kalian terbiasa dan akan membuatnya terasa ringan. Jika kalian sudah terbiasa dengan 10 kali push up, kalian bisa menaikkan sedikit lebih berat dari sebelumnya. Terus bertahap seperti itu akan membuat kalian dekat dengan resolusi kalian. Yang terakhir, kalian perlu ubah mindset kalian. Mindset yang benar itu sederhana. Jangan fokus pada hasil, tapi fokus pada konsistensi dan langkah. Kadang kita hanya fokus pada tujuannya saja sampai lupa hal-hal kecil yang harus dilakukan hingga membuat motivasi itu menjadi berlebihan namun tidak konsisten. Lebih baik dimulai dari langkah kecil tapi konsisten. Ingat, hal besar dimulai dari hal yang kecil. Jadi itulah tip untuk membuat resolusi kalian terwujud. Ingat, suksesor terbesar ada pada diri kalian sendiri, bukan pada video ini. Jadi tulis tujuanmu hari ini, mulai satu langkah kecil setelah video ini. Hidup berubah bukan dalam sehari, tapi dari langkah kecil yang diulang. Dan terima kasih.